Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franky Anota, BP 2011000007 dengan mata kuliah PSDM. Judul temanya rekrutmen yang personal menemukan kandidat terbaik untuk pertumbuhan bisnis. Untuk bab 1 tentang pendahuluan, dalam era ketidakpastian dan persaingan yang semakin ketat, perusahaan dihadapkan pada tantangan besar untuk mengidentifikasi, merekrut dan mempertahankan bakat yang tidak hanya berkompetisi tapi juga selaras dengan visi dan misi. Untuk konteks pertama, yaitu pertumbuhan bisnis bukan lagi sekedar ukuran investasi, tetapi sebuah perjalanan menuju keunggulan kompetitif. Yang kedua, tujuannya ini adalah untuk menjelajahi konsep rekrutmen yang personal dan bagaimana pendekatan ini dapat menjadi kunci sukses dalam menemukan kandidat terbaik yang tidak hanya menghadirkan keterampilan teknis tetapi juga mendukung pertumbuhan bisnis juga jangka panjang. Untuk yang ketiga, metodologi. Metodologi ini menggunakan metodologi campuran, menggabungkan analisis literatur, studi kasus, dan wawancara untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang strategi rekrutmen yang personal dalam dampak pada pertumbuhan bisnis. Dengan memahami permasalahan latar belakang dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam mencapai pertumbuhan berupa menghadirkan solusi dan strategi implementasi yang dapat diadopsi oleh berbagai organisasi. Untuk bab keduanya, latar belakang masalah. Latar belakang masalah yaitu pertumbuhan bisnis adalah aspirasi setiap perusahaan yang ingin tetapi relevan dan bersaing di pasar yang dinamis. Namun, dalam upaya mencapai pertumbuhan tersebut, perusahaan sering dihadapkan pada tantangan rekrutmen sumber daya manusia atau SDM yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang pertama, ketidaksesuaian kualifikasi. Pada banyak kasus, perusahaan mungkin mengalami kesulitan menemukan kandidat yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, tren perubahan pasar tenaga kerja. Perubahan dalam pasar tenaga kerja, termasuk penggeseran nilai dan prioritas generasi baru, dapat membuat sulit bagaimana perusahaan untuk menyesuaikan strategi rekrutmen mereka. Yang ketiga, budaya perusahaan yang kurang terintegrasi. Rekrutmen yang berhasil tidak hanya mencakup pencarian kandidat dengan keterampilan teknis yang diperlukan tetapi juga mengintegrasi budaya perusahaan. Yang keempat, kecepatan rekrutmen. Dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah, kecepatan dalam merekrut karyawan menjadi krusial. Tantangan muncul ketika perusahaan harus menemukan keseimbangan antara kecepatan dan kehati-hatian agar tidak mengorbankan kualitas seleksi karyawan. Yang kelima, dampak teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam proses rekrutmen dapat membawa efisiensi, tapi juga menimbulkan tantangan baru, termasuk dalam pemahaman dan data dan kebijakan. Perusahaan perlu beradaptasi dengan peran teknologi yang semakin besar dalam memilih dan mengolah sumber daya manusia atau SDM. Melalui pemahaman mendalam terhadap latar belakang masalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi-solusi inovatif dan strategi dalam merekrutmen SDM secara individu yang dapat menjawab tantangan-tantangan tersebut dan mendukung pertumbuhan bisnis dengan lebih efektif. Untuk bab ketiganya, tujuan pustaka, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis dan pemahaman yang mendalam tentang konsep rekrutmen yang personal serta terkaitannya dengan pertumbuhan bisnis. Pertama, evolusi rekrutmen SDM. Tujuan memulai dengan melihat evolusi rekrutmen SDM dari pendekatan tradisional dengan pendekatan yang lebih profesional. Sejarah perkembangan ini memberikan gambaran tentang pergeseran paradigma dalam seleksi dan penempatan karyawan. Yang kedua, tren terkini dalam rekrutmen personal, melibatkan analisis tren terkini dalam dunia rekrutmen termasuk pemanfaatan teknologi, data analisis, dan kecerdasan pembuatan. Untuk yang ketiga, hubungan antara kualifikasi dan pertumbuhan bisnis, meninjau keterkaitan yang membahas korelasi antara kualifikasi karyawan dan pertumbuhan bisnis.
Bagaimana kualitas sumber daya manusia berkontribusi terhadap produktivitas dan inovasi organisasi. Untuk yang keempat, budaya organisasi dan seleksi karyawan. Fokus pada pentingnya mengintegrasikan budaya organisasi dalam proses rekrutmen. Bagaimana memilih karyawan yang sejalan dengan nilai-nilai dan misi perusahaan dapat mengaruhi keberhasilan jangka panjang. Dan yang kelima, teknologi dalam proses rekrutmen. Mendalami dampak teknologi seperti platform daring, kecerdasan buatan, dan analisis prediktif dalam meningkatkan efisiensi rekrutmen. Bagaimana teknologi dapat mendukung pendekatan personal dalam mencocokkan kandidat dengan kebutuhan organisasi. Untuk bab selanjutnya, metode rekrutmen yang personal. Metode ini yang personal melakukan pendekatan yang lebih mendalam dan terfokus pada individu. Yang pertama, pemetaan kebutuhan sumber daya manusia. Pemetaannya yaitu sebelum memulai proses rekrutmen, perusahaan harus melakukan pemetaan kebutuhan sumber daya manusia secara menyeluruh. Identifikasi tidak hanya keterampilan teknis yang dibutuhkan, tetapi juga sifat kepribadian, nilai-nilai, dan potensi pengembangan. Untuk yang kedua, strategi pengiklanan lowongan. Desain strategi pemasaran lowongan pekerjaan yang menarik dan mencerminkan budaya perusahaan. Gunakan platform daring, media sosial, dan jejaring profesional untuk menjangkau calon kandidat yang berpotensi. Dan yang ketiga, proses seleksi yang personal. Implementasikan wawancara yang mendalam dan fokus pada aspek personal kandidat. Pertanyaan terstruktur yang mengali nilai, motivasi, dan kecocokan budaya dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang kesesuaian kandidat dengan perusahaan. Dan keempat, uji keterampilan dan penilaian. Sesuai uji keterampilan dan penilaian dengan kebutuhan pekerja, setiap keterampilan praktis dan tugas proyek dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kemampuan kandidat dalam situasi kinerja nyata. Yang kelima, integrasi budaya perusahaan. Dengan penekanan pada budaya perusahaan selama seluruh proses rekrutmen serta kandidat dalam kunjungan ke kantor, sesi diskusi dengan tim atau kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai organisasi. Dan selanjutnya, bab 5, studi kasus keberhasilan rekrutmen personal. Pertama, profil perusahaan atau PT ABC. PT ABC adalah perusahaan manufaktur yang fokus pada produksi komponen otomotif. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan mengalami pertumbuhan yang signifikan dan melihat perlunya perubahan tenaga kerja untuk mendukung komposisi produksi yang semakin meningkat. Untuk yang kedua, strategi rekrutmen yang personal. Pemetaan kebutuhan sumber daya manusia atau SDM. Sebelum memulai proses rekrutmen, PT ABC melakukan evaluasi menyeluruh tentang kebutuhan keterampilan teknis dan soft skill yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan. Periklanan lowongan kerja terarah. PT ABC menggunakan platform daring khusus industri manufaktur dan juga berpartisipasi dalam acara karir lokal untuk menjangkau calon karyawan yang memiliki minat dan keterampilan sesuai. Proses seleksi yang mendalam. Tim HR melibatkan manajer di departemen terkait dalam wawancara, menekankan pertanyaan yang mengali nilai-nilai kandidat dan sejauh mana mereka sejalan dengan budaya perusahaan. Dengan uji keterampilan praktis bagi posisi tertentu, kandidat diminta untuk menyelesaikan tugas proyek atau uji keterampilan praktis yang relevan dengan pekerjaan yang akan diemban. Untuk keterlibatan budaya perusahaan, selama proses seleksi, kandidat diundang untuk mengunjungi pabrik dan berinteraksi dengan tim mereka berpotensi. Ini memberikan kesempatan bagi kandidat untuk merasakan budaya perusahaan. Ketiga, hasil dan dampak pada pertumbuhan bisnis, peningkatan kualitas tenaga kerja. Implementasi rekrutmen yang personal hasil meningkatkan kualitas kinerja ya karyawan baru tidak hanya memiliki keterampilan teknis yang dibutuhkan, tetapi juga berkontribusi pada atmosfer kerja yang positif. Pertumbuhan efisiensi dan produktivitas. Dengan memilih karyawan yang cocok dengan budaya perusahaan yang memiliki motivasi, PT ABC
lihat peningkatan efisiensi dan produktivitas di seluruh departemen. Untuk yang keempatnya, pembelajaran dan kesimpulan. Studi kasus ini menunjukkan bahwa pendekatan rekrutmen yang personal di PT ABC telah diberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan bisnis. Kesuksesan ini bukan hanya terlihat dalam peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga dalam terbentuknya tim yang kuat pada komitmen PT ABC terus memperbaiki dan menyesuaikan metode rekrutmen mereka untuk tetap relevan dengan dinamika pasar dan memastikan bahwa karyawan yang direkrut tidak hanya membantu perusahaan mencapai tujuan jangka pendek tetapi juga berpotensi menjadi pimpinan masa depan. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.